Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ. Ketemu lagi dalam program UMJ Talks, di mana kita akan talking seputar kehidupan mahasiswa dan mahasiswi di UMJ. Seperti misalnya tentang prestasi mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, dan juga bisnis mahasiswa nih. Seperti kali ini kita akan bahas bisnis mahasiswa, yaitu Sahabat Untung dari kreasi snack udang. Dengan narasumber kita kali ini ada Gristan Ale Fadila. Langsung aja nih kita sapa nih. Assalamualaikum Gristan. Waalaikumsalam Kevina. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Jadi Gristan ini sekarang semester berapa Gristan? Saat ini semester 3. Semester 3 dari Fakultas Pertanian. Pertanian ya. Oke, jadi sekarang ini Gristan ini lagi merintis usaha, yaitu ini adalah kreasi snack udang nih. Sesuai tema kita kali ini, Sahabat Untung dari kreasi snack udang. Nah, snacknya ini ada di samping saya nih, samping Kak Vini. Ini dia ya, Gristan ya. Iya. Nama snacknya Olala. Itu nama brandnya. Brandnya Olala, udang crispy. Makan jadi lebih lahap sama udang crispy. Ini hasil karyanya Gristan. Nah, ini kamu buat sendiri atau per kelompok atau gimana nih? Oh, jadi ini awalnya sebenarnya usaha orang tua aja. Usaha orang tua, kamu kembangin. Jadi sebenarnya udang crispy ini udah berdiri di tahun 2017. Karena awalnya emang udang crispy ini cuman kayak ya, usaha rumah tangga aja lah yang cuman dijual di sekitar situ. Kebetulan waktu itu orang tua juga punya toko oleh-oleh, jadi cuman dijual itu aja. Dan sempat berhenti waktu 2019 kalau nggak salah, itu pas COVID. Nah, akhirnya di situ berhenti karena berbagai problem lah banyak masuk gitu. Akhirnya sempat berhenti, terus lanjut lagi di tahun 2021 karena saat itu juga mengalami yang namanya krisis ekonomi juga, ya kan. Jadi coba buat bangkit lagi. Dan akhirnya tanpa kita duga ini bisa diminati gitu oleh masyarakat sekitar juga. Sampai akhirnya karena emang dari dulu juga saya udah minat buat jualan, buat bisnis gitu. Saya minat, jadi akhirnya saya coba buat tawarin ke teman-teman. Kebetulan saya sekolahnya di SMA di Bogor, salah satu SMA di Bogor gitu. Saya coba buat tawarin, ternyata banyak juga yang mau akhirnya. Open PO dong berarti ya? Iya. Open PO dulu ternyata banyak yang mau. Banyak yang mau. Terus akhirnya sampai lanjut ke kuliah, saya dapat informasi dari kakak tingkat saya dan dosen-dosen pembimbing bahwa katanya ada program pembiayaan untuk wirausaha mahasiswa. Saya coba ikuti program tersebut dan alhamdulillah tanpa diduga akhirnya lolos gitu. Dan pas lolos ternyata kita dapat pendanaan kurang lebih mungkin 20 juta ya. Dan itu satu kelompok berapa tuh? Berarti untuk satu tim ya? Iya, untuk satu tim. Satu kelompok itu kita ada 4 orang. Dan di situ kita kerjasama udah bagian masing-masingnya udah kita bagian, ada yang bagian marketing, bagian keuangan, ada yang bagian operasionalnya juga ada. Gitu. Oke. Jadi ini adalah hasil pengembangan dari produk orang tua kamu yang memang sebelumnya udah merintis ya usaha ini ya, dan kamu memang juga seneng jualan kebetulan ya, seneng untuk wirausaha dan ada peluang untuk dapat dana bantuan ya, dana pengembangan usaha itu, termasuk juga packagingnya kayak gini ya? Ya betul, sebelumnya belum. Sebelumnya cuma standing pouch plastik biasa aja. Oh, standing pouch plastik aja. Terus ini udah print kan jadinya? Iya, ini udah print semenjak dapat pendanaan dari program P2M tersebut ya. Nah, kalau untuk mulai usaha bisnis makanan seperti ini ya, kan kamu berarti di situ juga komplit ya untuk kayak perencanaannya, terus kayak misalnya sasarannya kemana aja gitu kan. Nah, ini berarti apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu untuk mulai usaha dan bisa bagus kayak gini gitu? Sebenarnya awalnya tuh kita juga nggak bakal mengira bahwa produk ini yang bakal kita luncurkan buat di program tersebut. Ada beberapa pilihan? Ada beberapa pilihan, cuman waktu itu sempat mau kopi dan minuman-minuman lain, tapi ternyata karena persaingan juga banyak, mungkin susah. Akhirnya kita coba salah satu udang. Waktu itu sempat ragu sih karena udang ini kan kayak mikirnya waktu itu siapa sih yang mau beli udang gitu kan, kayak udang kayak ginian doang, apalagi bungkusnya cuma masih standing pouch biasa yang mungkin orang-orang ngeliatnya juga kurang tertarik gitu. Terus tapi kita coba buat ini kan udang bisa jadiin lauk ya buat mahasiswa mungkin yang
ngekos nggak punya kompor atau kulkas, mungkin bisa jadi lauk makan simple gitu. Betul. Dan mungkin juga para pekerja yang mungkin minim waktu buat memasak. Iya, jadi kayak tapi pengen hemat. Iya, gitu pengen ya? hemat. Pekerja-pekerja rantauan kan apalagi di daerah ibu kota kayak gini banyak ya anak-anak rantauan yang mungkin emang pengen menghemat segala macem yang simple dan gak punya waktu, mungkin bisa pakai udang crispy. Akhirnya kita luncurkan produk udang crispy ini dengan target sasaran kayak mahasiswa, para pekerja, dan mungkin ibu-ibu rumah tangga juga. Soalnya kalau misalnya di Kalimantan sana, di tempat kita lebih banyak peminatnya tuh ibu-ibu rumah tangga. Itu bisa jadi oleh-oleh, bingkisan segala macam gitu. Gitu, iya. Iya. Ini kamu ngambilnya jadi dari mana nih? Apakah juga melibatkan kayak industri rumahan ataupun mungkin juga UMKM lainnya untuk produsen udangnya gitu? Oh enggak, kalau ini kita benar-benar pure berdiri sendiri sih, gitu. usaha orang tua gitu. Usaha orang tua, ya. Ya awalnya ini udangnya tuh kita ambil di pesisir pantai, mungkin untuk daerahnya di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah? Iya, Pangkalan Bun. Karena awal mulanya usahanya itu berdiri di sana. Iya, gitu. Dan saya di sini cuma sekedar melanjutkan gitu. Lanjutkan ya. Iya. Oke, nah untuk kalau kayak ini loh, kayak halalnya, kayak logo halalnya gitu, terus juga BPOM-nya itu harus nggak sih kalau untuk usaha kuliner ini gitu? Oh iya, udah. Kebetulan juga produk ini tuh udah ada izinnya gitu. Jadi sebelum mendapat P2MW itu orang tua saya juga udah buat mengajukan NIB, nomor induk berusaha, dan juga PIRT-nya. Terus ketika mendapatkan pendanaan dari P2MW ini, kita telah mengajukan sertifikasi halal. Sekarang lagi diproses. Ya belum keluar aja ininya sertifikatnya. Kalau BPOM gitu itu tadi? Kalau BPOM kita belum sih, soalnya dari menurut kami juga ini masih usaha rumahan ya yang masih kecil lah. Cuman buat meyakinkan orang-orang aja sebagai peminat gitu, dengan adanya NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. Gitu. Oke, yang penting udah ada sertifikasi halalnya ya. Walaupun ini halal, tapi itu lebih meyakinkan lagi ketika ada sertifikasi halal itu. Iya, betul. Baik. Nah, kalau kamu kan ini mengembangkan, berarti kalau misalnya kita mau usaha kuliner, yang pertama banget itu apa sih? Apakah kita harus fokus ke rasanya, atau fokus ke packagingnya, atau fokus ke pangsa pasarnya? Itu yang mana dulu sih sebaiknya harus jadi sasaran utama gitu? Sebenarnya itu relatif sih. Terkadang itu beda orang, beda teorinya, beda materi, beda pendapat juga. Cuman kalau dari pandangan saya sendiri, saya itu mau jual ke orang yang saya sendiri pun mau makan dan mau beli. Jadi saya kalau ditawarin produk ini, kira-kira saya sendiri mau makan nggak? Kira-kira saya sendiri mau beli apa nggak gitu. Kalau misalnya saya sendiri tertarik, saya pun berani buat menjual ke orang. Iya. Dari situ mulai buat coba kita cari nih sasaran yang tepat. Apalagi kan kebetulan saya ngerantau dari sini udah dari SMA. Jadi saya sendiri, berarti ini jauh dari orang tua sendiri. Ya? Jadi sekitar udah 6 tahun lah. Jadi saya kira-kira mungkin sedikit dapat informasi juga dari teman-teman. Oh ini kayaknya butuh nih kayak mahasiswa, orang-orang pekerja, iya gitu. Jadi karena memang kuliner itu harus yang pertama itu juga yang utama adalah rasanya itu ya. Iya. Kita sendiri juga mau konsumsi nih ya. Benar. Baru nanti yang lain-lain ikut nyusul. Nggak mungkin kalau kita jual sesuatu yang kita sendiri aja nggak mau beli gitu. Iya, betul banget. Iya. Baik Kristen, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita simak dulu di pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa dan Sobat Unggul TV UMJ, balik lagi di UMJ Talks. Kita kali ini bahas tentang sabet untung dari kreasi snack udang nih. Seperti ini snack udangnya ya. Oh lala, udang crispy, makan jadi lebih lahap. Bener loh, ini pas banget loh untuk kayak tadi anak kosan ya, mahasiswi ataupun juga yang baru kerja kantoran gitu ya. Karena ini makan pakai nasi panas saja enak sih. Enak ya. Iya. Nah ini kamu jualnya berapa nih? Kalau ini kita jualnya itu 20.000. 20.000, oke. Nah ini kamu ada kesempatan nggak buka reseller gitu misalnya untuk kembangin usaha juga? Oh, tersedia. Tersedia. Harus ngambil berapa? Syaratnya gimana kalau mau jadi reseller? Syarat jadi reseller mungkin kita belum tentuin sekarang. Cuman tidak ada minimal pengambilan sih ya. Mungkin nanti bisa kita bicarakan, diskusikan seperti apa enaknya aja gitu. Gitu, baik. Jadi masih bisa fleksibel ya? Iya, masih bisa fleksibel benar. Iya. Nah ini kan walaupun ini kamu kan ngelanjutin dari
usaha orang tua, tapi kan kerja sama satu tim ya, juga alhamdulillah dapat modal untuk mengembangkan usaha yang tadinya kamu dari plastik ya, kemasan plastik, terus sekarang ini kan modern banget nih, bagus juga, yang pasti ini juga perlu modal kan, tadi alhamdulillah dapat modal. Nah ini boleh dong cerita pengalaman yang berkesan, jatuh bangunnya, itu gimana prosesnya? Sebenarnya tuh kita baru bisa ngerasain berkesannya tuh ketika kita udah di akhir sih, baru berasa gitu kayak, oh ternyata selama ini perjuangannya nggak sia-sia gitu, ada hasilnya lah, walaupun mungkin belum sampai di ekspektasi gitu, di ekspektasi kita, setidaknya emang udah membuahkan hasil gitu. Dari segi awalnya ini masih standing pouch plastik sampai bisa jadi kemasan yang standing pouch standing pouch ini. Dan dari banyaknya permasalahan-permasalahan mungkin di tim gitu, tapi kita masih bisa ngatasin, dan itu sih yang bikin kita jadi kayak berkesan, ternyata kita bisa ngelewatin gitu. Ternyata bisa ngelewatin. Iya. Dari berapa lama sih kamu mulai merintis ini, usaha ini? Dari ngembangin itu tadi? Dari ngembanginnya? Oh, ngembangin. Kalau dari ngembanginnya itu saya sama mulai tahun 2022 awal. 2022 awal. Oh, ketika ekonomi mulai bangkit lagi pasca COVID ya? Benar sekali. Iya, lumayan. Nah, dari situ apa yang bisa kamu tangkap nih kalau misalnya mungkin teman-teman yang nonton juga mahasiswa pengen mulai usaha, apa yang harus dimiliki gitu, sikap ataupun sifat apa yang harus dimiliki biar bisa survive, biar bisa juga ngerasain, oh akhirnya perjuangannya ini nggak sia-sia ya, kayak tadi kamu bilang bisa juga ya sampai di titik ini nih ngelihat produk kita udah lebih bagus lagi kemasannya gitu. Jadi sebenarnya mungkin kita bisa ngelihat peluang ini yang paling simpelnya ya. Yang paling simpel kita bisa ngelihat peluang apa sih yang lagi diminatin gitu. Soalnya kalau sekarang itu persaingan banyak gitu. Kita jual sedikit mungkin bisa ditiru sama yang lain, ditiru sama yang lain gitu. Kalau misalnya apalagi buat anak-anak muda nih, biasanya kan kreatif pikirannya, punya inovasi yang baru gitu kan. Mungkin bisa dicari apa nih kira-kira yang diminatin, bukan bisa di setting lagi buat ya diperbaharui lagi, dimodifikasi lah istilah kata ya, benar. Inovasi gitu juga. Ya. Nah ini nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau beli, tadi bisa dapetin di mana, koperasi sama di mana? Ya, kita bisa di e-commerce, toko Ren lebih tepatnya udah tersedia ya. Dan bisa juga di koperasi UMJ. Kita udah tersedia juga di sana, dan di kemasan itu juga udah ada nomor kontaknya, nomor teleponnya, iya benar sekali di belakang. Jadi mungkin ini ada kalau buat mau pesan lagi bisa hubungin langsung aja ya. Bisa pesan ya. Benar. Iya. Nah, kamu kesibukannya jadi selain ini apa aja nih? Kan masih kuliah juga ya, semester 3. Bagi waktunya gimana tuh? Sebenarnya namanya kita usaha sendiri ya, itu waktu itu fleksibel banget. Kayak kita tuh nggak dituntut buat harus A, B, C, enggak. Kita kayak karena orang tua juga ngewajibin kayak udah fokus kuliah dulu aja, nggak usah fokus kemana-mana. Nah dari situ kayak kuliah itu waktunya nggak padat-padat banget, jadi kita masih bisa ngerjain ini gitu. Iya. Kalau pembagian dalam tim sendiri gimana? Apa ada leadernya? Tadi kan ada tim marketingnya. Yeah. Nah itu gimana? Kamu di bagian apanya? Kebetulan saya sendiri di bagian leader of produknya. Terus kita dari satu tim itu punya 4 orang dan punya bagian masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri itu sebagai leader of product, ada bagian marketing, media, dan keuangan dan operasionalnya juga gitu. Gitu. Setelah ini kamu ada rencana apa nih? Apakah akan fokus ke sini dulu atau mau ngembangin bisnis baru lagi nih dari hal lainnya, misalnya dari sisi pertanian, karena kan jurusan pertanian juga ya, gitu. Sebenarnya saya pengen fokus ini dulu sampai benar-benar aliran keluar masuknya tuh stabil dulu, baru mungkin kita bisa mau cari inovasi baru supaya nggak yang stuck di situ-situ aja gitu, biar bisa berkembang juga. Cuman sambil nunggu perkembangan tersebut untuk menstabilkan keluar masuknya dulu dari finance sih. Iya, buat menstabilkan dulu pemasukannya udah lancar apa belum. Misal udah lancar baru kita nyari inovasi buat bisa lebih berkembang lagi gitu sih. Pernah nggak ada di titik misalnya kayak pengalaman yang kurang menyenangkan gitu, mungkin ketika dalam menjalani bisnis ini baik sendiri ataupun sama teman-teman, ataupun ketika dalam menjalani perkuliahan gitu, yang di situ kamu kayaknya harus bergelut banget ya gitu? Ya namanya kita
hidup bersosialisasi itu pasti ada aja permasalahan-permasalahan. Terkadang kan kita memiliki pandangan yang berbeda sama orang lain, itu hal wajar sebenarnya. Itu tergantung kayak gimana kita nyikapinnya aja sih sebenarnya gitu. Permasalahan-permasalahan selama ini terjadi itu mungkin yang pertama bisa dari segi waktu. Dari kayak kita punya dari kita 4 orang ini, kita punya waktu yang berbeda-beda, punya kesibukan dan kegiatan masing-masing yang mungkin kita berbeda gitu. Nah, pertama dari situ. Yang kedua dari komunikasi. Kita dari komunikasi waktu itu juga di awal-awal kita sempat miskomunikasi, salah segala macam. Jadi kayak ada yang harusnya besok belajar baru diberitahu sekarang karena ya gitu kan. Miskomunikasi lah. Tapi kita alhamdulillahnya karena kita udah mahasiswa, udah sama-sama dewasa, kita bisa nyelesain dengan kepala dingin. Kita bicarain baik-baik kesalahannya di mana, kita selesain apa solusinya. Dari segi waktu mungkin kita bisa bagi per tim, per shift-shiftan gitu buat jaga, buat event ini siapa yang handle besok. Dari segi komunikasi mungkin kita lebih terbuka lagi. Jadi kayak yang biasanya di awal-awal tuh kita kalau misalnya ada permasalahan sedikit ngerasa kayak nggak enakan buat to the point ngomong, oh kamu tuh salahnya di sini. Kita waktu itu awal-awal nggak enakan. Tapi karena kita udah diskusi solusinya seperti apa, akhirnya kita terbuka gitu. Ini besok gini, kamu kayak gini, kayak kita saling terbuka aja apa yang terjadi gitu. Jadi kayak lebih saling bisa memahami aja. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Ya, baik ya. Nah, itu tadi satu tim itu kamu teman-teman itu dari satu jurusan atau beda-beda atau gimana? Awal ketemunya itu gimana? Ya, awal ketemunya itu ngebentuk tim karena emang kita tuh teman satu kelas. Gitu. Karena kita ngelihat, wah ini orang kayaknya punya potensi juga nih. Dia minat. Sebenarnya kita nggak skill itu dari saya sendiri itu bisa dilatih. Maksudnya selagi orang itu emang ada kemauan, ada niat, saya perjuangkan itu orang itu harus ada di dalam kelompok saya gitu. Yang penting itu niat dan kemauannya aja. Masalah skill dan lain itu kita sama-sama belajar karena emang kita juga masih awam masih belajar. Yang penting ada niat dan kemauan ya. Skill bener. Bisa sambil beriring berjalan dipelajarin, merintis ya. Baik ya, ini kita akan bahas lagi Kristan, tapi kita jeda sejenak dan kita lihat dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa dan sahabat Unggul TV UMJ, balik lagi di UMJ Talk masih bersama dengan Kristan. Ini nih pengusaha muda dari UMJ yang bikin produk ini namanya adalah udang crispy olala ya. Nah, Kristan, terus rencana ke depan kamu nih apa lagi nih? Kamu kan udah berhasil juga mengembangkan produk dari resep orang tua gitu kan ya sama teman-teman. Rencana kedepannya mungkin karena saya emang suka dalam hal-hal kayak berbisnis, jualan kayak gitu, mungkin saya pengen nyari produk inovasi lagi sih buat kayak ya nggak mungkin kita kayak stuck cuma di satu produk aja, kita mungkin cari variasi lain, inovasi lain gitu. Seperti itu sih Kak. Tapi udah kepikiran apa misalnya atau belum? Kalau sekarang udah kepikiran, cuman mohon maaf belum bisa saya masih sebutkan. Rahasia dulu ya. Masih rahasia dulu. Jadi nanti ditunggu ya teman-teman UMJ. Benar sekali. Ya, kalau Kristan sendiri ikut selain berarti kan saat ini fokusnya kuliah, terus ngembangin usaha ini ya, bisnis. Ada ikut kegiatan kemahasiswaan juga nggak? Organisasi misalnya gitu? Kebetulan saya juga ada ikut. Apa tuh? Lembaga gitu, BEM sama IMM, organisasi. Aktif ya? Di organisasi kemahasiswaan lumayan, ya bagi waktu aja sih sebenarnya. Bagi waktunya gimana tuh? Masih aman? Maksudnya biar bisa semuanya dapet dan juga masih tetap koridor yang aman gitu, gimana? Alhamdulillah kalau yang saya rasakan dan saya jalani selama ini dapat aja gitu, karena jujur dari segi usaha saya sendiri, kita yang pertama berjalan itu di sekitar ibu kota ini, di Jabodetabek ini kita cuman kayak nitip-nitip di toko-toko, terus kita juga e-commerce online-nya, terus juga kita belajar event, yang mana eventnya nggak setiap hari juga gitu kan. Terus dari segi organisasi juga aktif kayak, karena nggak setiap hari di organisasi itu event, kayak pasti beda-beda waktunya gitu. Jadi alhamdulillah selama yang saya rasakan ini dapat mampu aja gitu. Karena organisasi juga biasanya momen-momen tertentu aja ya. Iya, momen tertentu benar. Nilai kuliah juga masih aman ya? Alhamdulillah. Tugas juga ini aman semua? Aman semua, alhamdulillah. Nah, kamu panjang pengalaman kamu kuliah di UMJ, gimana sih menurut pendapat kamu tentang kampus UMJ ini? Ya, yang saya rasakan awal-awalnya saya sempat pesimis sih, karena kenapa tuh ya jujur. Kenapa? Karena swasta gitu kan, karena emang dulu tuh impiannya
pengen ngebahagiain orang tua tuh dengan cara kayak negeri, walaupun sebenarnya orang tua sendiri tuh nggak nuntut buat harus negeri gitu kan, cuman kayak biar orang tua tuh bangga aja gitu punya anak masuk negeri gitu kan. Sempat pesimis, ternyata pas saya sudah coba buat nerima aja gitu kuliah di swasta, ternyata saya sempat ketemu lagi sama teman-teman SMA saya, sempat sharing-sharing, ternyata yang saya rasakan, alhamdulillah sih saya bersyukur banget bisa kuliah di swasta karena ngerasainnya beda banget aja gitu. Ya maaf sebelumnya mungkin kalau dari teman-teman yang saya cerita kalau di negeri itu kadang dosennya tuh dia cuman kayak masuk terus nyuruh mahasiswanya presentasi terus ngasih tugas terus itu pulang gitu udah kayak kelar gitu. Cuman kalau misalnya saya di UMJ ini walaupun kampus swasta justru kayak dosennya tuh care banget gitu, kayak dia ngejelasin kalau misalnya ada apa-apa mau ditanyain silakan, kalau kita perlu waktu sama dosen dipersilakan disediain sama dosennya, kayak bener-bener dosennya tuh emang udah ngatur nata semua itu gitu, kayak ya ngebimbing, jadi kayak nggak bodo amatan ya. Walaupun sebenarnya bisa dibilang kalau misalnya kita kuliah itu emang harus bisa ngurus diri sendiri lah, iya. Cuman ya namanya kita baru terjun ke dunia yang mungkin luas, nggak kayak dunia sekolah aja gitu kan, kita juga masih perlu bimbingan. Dan menurut saya dosen-dosen di UMJ itu care dan sangat mengarahkan, membantu banget gitu. Beda ya. Banget ya. Jadi berkesan banget ya. Iya berkesan banget. Jadi bersyukur ya kuliah di UMJ. Dan bahkan saya bisa dapat program P2MW ini juga karena arahan dari dosen-dosen pembimbing gitu. Oh, informasi dari dosen ya. Iya. Dan bahkan ketika saya nanya teman-teman saya, mereka kurang tahu tuh apa tuh P2MW, mereka nggak ada yang tahu, padahal mereka jurusan bisnis. Sedangkan saya dari kampus lain itu. Dari kampus lain. Sedangkan saya sendiri jurusannya pertanian yang nggak ada basic-basic ke bisnis, FEB segala macem, cuman sama dosennya tuh diarahin, dikasih tahu ada program ini gitu segala macam. Artinya jadi, informasi itu sampai ke kamu ya? Iya, sampai ke saya. Kamu jurusannya pertanian, bukan bisnis, tapi merata informasinya sampai. Iya benar. Dan dosennya tuh juga nggak memaksa buat kayak kalian harus ini enggak. Cuman siapa yang mau ayo dibimbing gitu sama si dosennya, sama ibu dosen, bapak dosennya gitu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Dan bersyukur banget sih. Iya. Nah, harapan kamu untuk UMJ ke depannya gimana? Dan untuk diri kamu sendiri juga nanti kira-kira kalau udah lulus seperti apa dalam jangka waktu ke depannya, jangka panjangnya? Ya, nggak bisa dimungkiri pasti semua orang pengen semua itu berkembang lebih baik gitu kan. Ya walaupun alhamdulillah kalau yang saya rasakan ini alhamdulillah cukup baik, udah baik banget, cuman mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi gitu kan, dipertahankan juga yang udah baiknya dipertahankan, seperti itu sih Kak. Iya. Harapan untuk UMJ? Harapan untuk UMJ mungkin bisa lebih ini aja sih Kak, bisa lebih berkembang lebih baik lagi gitu. Soalnya ya walaupun udah cukup baik, mungkin masih banyak yang harus diperbaiki sih, kayak mungkin kita ada yang kurang kelas dan segala macem gitu. Oke, jadi biar semakin maju ya, iya, biar dan semakin maju, benar sekali. Seperti logonya Muhammadiyah, slogannya Muhammadiyah. Ya, nah terus juga dalam perjalanan kamu tadi perintis bisnis ini, pernah nggak ada mengalami hambatan misalnya, ataupun juga kejadian gak mengenakan, komplain gitu misalnya, tapi kemudian kamu berhasil untuk menanganinya gitu? Ya, waktu itu sempat ada problem, mungkin dari segi tim juga ada, dari segi pemasok udang, ada juga dari segi packagingnya, waktu itu sempat ada salah cetak gitu kan. Terus pihak sana juga kurang mau bertanggung jawab, dan akhirnya mau nggak mau kita udah nggak apa-apa, kita beraniin jual seadanya dulu. Untuk nextnya mungkin kita bisa lebih berhati-hati lagi, jadiin pembelajaran gitu gitu sih Kak. Dari situ ya banyak. Iya banyak. Hikmah yang bisa diambil. Iya benar. Pastinya. Ya. Kalau prinsip hidup kamu sendiri apa sih? Moto hidup kamu? Moto hidup saya sebenarnya kayak nggak perlu takut untuk gagal gitu. Jadikan kegagalan sebagai pembelajaran aja gitu. Dan jangan pernah dengerin omongan orang. Ya kalau misalnya omongan orang itu baik, kita terima. Kalau buruk, ya mungkin kita bisa introspeksi diri di mana letak salah kita dan bisa jadiin pembelajaran juga. Gitu sih. Oke, itu dia, mungkin mudah-mudahan bisa dicontoh juga ya sama teman-teman yang nonton. Ya, nah Gristan boleh kasih ini juga dong, kata-kata semangat, kata-kata motivasi buat teman-teman Sobat Unggul UMJ yang ikutan nonton juga nih, biar bisa sama seperti Gristan punya semangat dan juga bisa ikut buka bisnis misalnya, ngembangin bisnis gitu, dan banyak dapat manfaat dari situ. Mungkin untuk teman-teman semua, sebelumnya saya
saya bukan orang yang baik, saya juga bukan orang yang alim dan segala macam, tapi kita bisa buat sama-sama maju, buat sama-sama berkembang untuk bisa ngelihat peluang-peluang yang emang udah jadi yang kita bisa dapatkan dari privilege dari mahasiswa tersendiri gitu. Itu aja sih Kak, cukup. Baik, Kristan terima kasih banyak ya sharing-sharingnya. Sukses terus buat Kristan, sukses kuliahnya, sukses juga usahanya. Ini biar bisa makin terus berkembang dan maju. Dan teman-teman TV UMJ, Sobat Unggul UMJ dan pemirsa TVmu juga, jangan lupa nih dipesan ya, dicoba tadi. Ya, oke baik, sekali lagi terima kasih Kristan, sukses selalu. Terima kasih. Ya. Dan pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih sudah menyaksikan tayangan UMJ Talks dalam episode kali ini. Sahabat untung dari kreasi snack udang bersama dengan Kristan. Tidak terasa nih kita harus undur diri dulu. Saya Vini Auliani bersama dengan Kristan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.